Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner ya. Di sore hari ini pengirimannya jauh ya. Canon Light 100 buat Angki Giasi 7 ya. Ini saya kirimnya ke Sulawesi ya. Jadi kita nyebrang pulau sedikit ya. Setelah tadi ada yang ke Jawa, ini nyebrang ke Gorontalo ya, Sulawesi ya. Baik, di sini saya akan tes untuk unitnya buat Angki Giasi 7 ya. Ini dia unitnya, scanner Canon Light 100 ya. Dokumen yang saya akan scan ini brosur ya, brosur nggak apa-apa. Yang penting di sini kita akan lihat untuk hasil scan-nya, ada tulisan kecil-kecil di sini dan degradasi warna juga ya. Ini nggak begitu terang, jadi agak sedikit ngedop ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan coba scan. Ini aja lah, nggak apa-apa ya. Baik, untuk penempatannya di sudut kiri bagian bawah di sini. Jadi saya masangnya terbalik ya, seperti ini. Tuh, tulisannya di bawah. Saya taruh di sini, di sudut kiri bagian bawah. Kalau sudah kita tutup, kita akan masuk di aplikasinya. Aplikasi bawaan dari Canon. Ini MPEG Navigator X 2.0 ya. Lanjut, di sini sudah masuk di aplikasinya. Untuk masuk di mode advance, kita masuk wajib centang dulu ya. Ini use the scanner driver. Di sini juga ada mode paling basic, paling simple ya. Kalau misalkan Anda mau setting, di sini Anda bisa tentukan dokumen tipenya apa ya. Di sini ada black and white dokumen juga ya, ada beberapa. Di sini Anda bisa explore. Dokumen size-nya di sini A4 ya, maksimum di letter. Anda pilih aja A4. Ini kalau nggak salah ukurannya lebih kecil dari A4 ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan coba tes aja. Nanti kita preview, jadi ketahuan dia lebih besar atau lebih kecil dari A4. Kalau pas berarti aman ya. Ini 300 dpi untuk defaultnya, maksimum di 600. Untuk di fitur ini ya, untuk di fitur ini. Kalau di mode advance dia bisa sampai di 1200. Untuk webnya dia lebih besar ya, tapi dia ketiknya secara manual. Kalau ngelihat di settingan di sini nantinya nggak ada untuk ukuran lebih dari 1200 ya. Sempat dulu ada yang nyoba, kata di webnya sekian gitu ya, 6900 atau berapa gitu ya. Kita coba dan hasilnya dapatnya 2 GB ya. Jadi buat apa scan dokumen dengan kapasitas 2 GB ya. Saya rasa untuk 300 juga udah cukup ya untuk dokumen. Atau di angka 150. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda nantinya ya. Di sini saya pakai 300, anggapannya seperti itu. Nah, dengan seperti ini Anda tinggal klik OK aja. Lanjut, Anda tinggal klik scan. Tinggal ikuti aja langkahnya, dan ini tidak ada preview ya. Tidak ada preview, jadi preview itu ditampilkan sebelum di scan gitu kan, dikasih lihat dulu. Nanti kalau memang ada yang mau di cropping atau di apa, Anda bisa langsung cropping di situ ya. Seperti itu. Ini langsung scan aja, langsung scan, dia langsung proses scanning. Nah, di sini saya mau langsung aja masuk di mode advance, jadi saya centang. Jadi yang mode basic tadi dia tidak lagi bisa digunakan ya. Kita masuk di mode advance. Open scanner driver. Langsung open scanner driver. Kita tunggu sampai mode advance-nya muncul. Nah, seperti ini. Dan dia ada auto preview ya, auto preview. Ini auto preview. Nah, dia kan lebih kecil ya kan. Ini ukurannya saya kasih A4. Dia lebih kecil sedikit ya. Nah, kenapa saya naruhnya terbalik? Nah, hasilnya seperti ini, jadi tidak terbalik gitu ya. Ini salah satu triknya. Nah, di sini ada A4 ya. Di sini lebih kecil, nggak apa-apa. Saya nggak akan cropping karena space-nya sedikit ya. Di sini saya akan kasih lihat settingannya. Gimana kalau misalkan nggak preview dulu, bisa? Bisa ya. Anda tinggal klik aja di preference. Di sini ada preview. Dan di sini saya automatic execute preview. Execute itu kalibrasi ya. Jadi sebelum di scan dia kalibrasi dulu ya. Seperti itu. Kalau saya kasih non, berarti dia nggak akan kalibrasi. Nggak akan preview. Dia stay aja di situ, putih. Di sini layarnya putih nanti. Baru kita preview, baru keluar dia previewnya ya, seperti itu. Lanjut untuk settingannya di sini A4 ya.
maksimum letter ya. Full flatten itu satu kaca dia. Kalau misalkan saya ubah di sini full flatten, nih, ini full flatten. Saya ubah di sini ke A4 ya, ini full flatten kan. Saya ubah ke A4. Nah, dia akan mengecil seperti itu. Itu satu kaca ya. Baik, di sini untuk DPI maksimum sampai 1200 ya. Dari 50 sampai 1200. Defaultnya di angka 300. Jadi saya kasih aja di angka 300 di sini. Buat Anda yang memerlukan data size dengan kapasitas 300 ini ya, dia ada di 24,89 MB di sini. Jadi DPI lebih besar, data size-nya tentu saja lebih besar ya. Kalau data size lebih kecil, tentu saja DPI-nya pun harus dikecilkan. Seperti itu ya. Lanjut, saya akan preview karena tadi saya ubah ya di sininya. Di preview ini, Anda juga bisa cropping ya. Anda bisa cropping, bisa rotate di sini. Dan ini udah auto crop sebetulnya. Dia udah auto crop. Nah, ini udah auto crop ya. Kita pasin aja. Kita nanti akan hilangkan untuk putihnya ini ya. Terus Anda juga bisa rotate. Kalau misalkan dokumennya horizontal, tidak vertikal seperti ini, Anda bisa cropping atau bisa rotate seperti ini ya. Kalau sudah, saya langsung lanjut scan aja. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Dan nanti saya akan scan 2 kali ya. Saya akan scan 2 kali. Saya akan scan 2 kali. Nah, di sini karena nanti ada dialog dia udah auto selected di bawah dan dia ada dialog. Di sini kalau misalkan Anda mau lanjutkan scan dokumen, Anda bisa scan beberapa dokumen di sini ya, bukan hanya scan satu dokumen satu selesai gitu, enggak. Anda bisa scan sampai 10 dokumen ya. Atau lebih lah, terserah Anda nanti mau kebutuhannya berapa ya. Terus di sini saya akan scan, tapi di sini jangan klik dulu, jadi Anda harus ganti dulu di sini untuk dokumennya. Nah, di sini karena di sini ada gambarnya bisa bolak-balik ya. Seperti ini, jadi saya balikin aja seperti ini. Jadi saya nanti ada 2 dokumen. Setelah ini baru kita klik scan ya. Kita tunggu sampai proses scanningnya lanjut. Nanti ada preview ya. Preview itu opsional. Ya. Biarkan saja dia preview, tinggal kita klik scan aja. Anda ini bisa hilangkan kalau misalkan tidak pengen ada previewnya ya. Dengan cara yang tadi, yang preference itu. Tapi preview untuk execute itu bagus ya. Jadi untuk bikin dia tuh selalu tampilannya bagus ya. Seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak dikalibrasi itu ada gambar-gambar yang di sini misalkan nih warnanya kan agak sedikit pink apa ungu gitu ya ini. Misalkan kalau misalkan putih itu ada misalkan merah atau hijau, nah itu jangan dianggap rusak dulu ya. Anda bisa gunakan kalibrasi, klik preference dan sini ada execute flatten calibration di sini ya. Anda dicoba aja nanti kalau misalkan terjadi trouble seperti itu. Jadi belum tentu lampunya rusak ya. Oke, lanjut kita klik scan dan kita tunggu proses scanningnya sampai dengan selesai. Ya, untuk kelengkapan di unit ini saya kasih kabel data aja. Bukan tidak include ya, karena unit ini memang tidak memerlukan adaptor ya. Hanya kabel data aja udah cukup ya, karena voltasenya kecil dia. Dari PC atau dari laptop juga Anda sudah bisa gunakan untuk unit scanner ini. Dan dia akan selalu seperti ini. Kalau misalkan Anda ngerasa cukup, tinggal exit saja. Anda bisa hilangkan juga, misalkan yang ini nggak jadi, misalkan Anda seperti ini. Jadi yang di save itu yang ini, cuma satu. Kalau misalkan Anda ada selingan gitu, yang ini nggak jadi, yang ini bisa, yang ini nggak gitu. Anda bisa pilih ya seperti itu. Di sini kita save, dan dia dapatnya JPEG ya. Ini ada 2 opsi untuk savingnya. Ini JPEG, TIFF, dan BMP. Kalau yang bawah, ini tentu saja dapatnya dia PDF. Dia bisa multi itu
satu file ada beberapa dokumen. Dan Anda juga bisa pisahkan. Jadi ada beberapa file. Ini jadi 2 file jadinya ya. Jadi 2 file, tentu saya namanya nanti diubah jadi beda gitu ya. Gitu. Jadi kan ini IMG1, IMG2. Kenapa IMG? Karena belum saya kasih nama ya. Saya coba kasih nama. Seperti itu. Dan saya ubah aja di sininya ke multi ya. Supaya nanti bisa kelihatannya gampang, scrollnya nggak pindah-pindah halaman. Dan di sini defaultnya dia di picture MPEG Navigator. Saya ubah aja di sininya ke desktop aja ya, biar gampang. Bahkan Anda juga bisa bikin folder baru di sini ya. Oke, saya tinggal save aja, dia nanti muncul di sini. Nah, itu. Ini aplikasinya Anda bisa hapus kalau misalkan, bukan hapus, close ya. Anda bisa close seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita buka dulu. Nah, di sini ada previewnya, di sini ada 2 ya, ada 2. Nah, seperti ini. Kita buka dulu aja untuk hasil scan-nya. Saya besarkan. Saya besarkan lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk hasil scan-nya. Tulisannya juga jelas, tidak ngeblur ya. Memang kertas brosur ininya seperti ini ya. Tidak seperti HPS biasa gitu. Tapi tulisannya jelas, tidak ngeblur. Aman ya. Ya, di sini ada 2 file. Kalau misalkan kita kecilkan, nah seperti ini ada 2 ya. 2 of 1 ya, seperti itu. Itu aja untuk hasil tesnya dan kelengkapannya nanti saya kasih dalam kemasan. Ada juga driver sama softwarenya saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ketentuannya ada di bawah, silahkan dibaca. Kalau misalkan ada yang tidak paham, Anda bisa kontak di nomor WhatsApp di sini jam 9 sampai jam 5 sore. Terus di sini saya sudah siapkan juga, ini saya taruh di paling depan. Kenapa? Supaya Anda buka dulu untuk kunciannya. Silakan dibuka dulu untuk kunciannya, kuncian lampu ini ya. Tapi kadang-kadang suka ada yang diabaikan juga. Ini apa sih gitu kan? Ada juga yang kayak gitu. Tapi tolong dibaca terlebih dahulu ya, supaya tadi pada saat instalasi dan lain-lain tidak ada kesalahan ya. Baik, di sini untuk serial number juga saya sematkan di sini. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ini letaknya di mana? Dia di belakang. Ini saya ambil dulu. Dan ini untuk kunciannya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, ini untuk kunciannya. Dia letaknya di sini. Ya, kelihatan ya. Terus di sini untuk serial number-nya. Ya. Ini tinggal cabut aja. Tidak ada tombol power. Tidak ada switch atau button lain di situ. Oke. Itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.